Halo semua, perkenalkan nama saya Indri Shalom Putri Tumengkol dengan NIM 2302409 dari kelas Timothy 3, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi dengan materi yang berjudul Forward and Backward Chaining plus Search Methods. Nah, di dalam presentasi ini kita akan mempelajari bagaimana cara kerja penalaran dalam sistem cerdas, serta bagaimana sistem tersebut mencari solusi secara otomatis dan menggunakan berbagai metode pencarian. Judul ini menggabungkan dua konsep penting dalam kecerdasan buatan, yaitu penalaran berbasis aturan atau forward and backward chaining dan metode pencarian atau search method. Nah, tujuan dari materi ini adalah untuk memahami perbedaan cara kerja dan hasil dari masing-masing metode yang nanti akan kita lihat melalui contoh kasus perjalanan dari Jakarta ke Kediri. Jadi, dari judulnya saja kita sudah tahu bahwa pembahasan ini tidak hanya teorinya saja, tetapi juga ada aplikatif dan saling berhubungan antara logika dan pencarian jalur. Dan selanjutnya sini kita akan bahas ada urutan pembahasan atau outline dari presentasi saya, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang inference engine, yaitu mesin penalaran yang menjadi dasar dari forward and backward chaining. Kedua, saya akan menjelaskan studi kasus yang digunakan, yaitu pencarian jalur perjalanan dari Jakarta ke Kediri berdasarkan data jarak antar kota. Dan selanjutnya kita akan masuk ke 4 metode utama yang digunakan dalam pencarian jalur. Yang pertama ada forward chaining, yang kedua ada backward chaining, yang ketiga ada breadth first search atau BFS, yang keempat ada best first search. Nah, setelah memahami keempat metode tersebut, kita akan masuk ke analisis perbandingan antara satu atau metode dengan metode yang lainnya untuk melihat mana yang paling efisien dan cocok untuk kondisi tertentu. Dan terakhir saya akan membahas dan menutup dengan kesimpulan dan juga rekomendasi yang merangkum seluruh hasil pembahasan. Dan selanjutnya kita masuk pada apa itu inference engine. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang keempat metode tersebut, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan inference engine. Inference engine atau mesin penalaran merupakan komponen penting dalam sistem pakar atau expert system. Mesin ini bertugas untuk menarik kesimpulan baru berdasarkan fakta-fakta dan aturan yang sudah ada di dalam basis pengetahuan atau knowledge base. Nah, cara kerjanya bisa dibayangkan seperti proses berpikir manusia ketika seseorang memiliki beberapa fakta. Misalnya, fakta pertama, semua manusia bernapas. Yang kedua, budi adalah manusia. Nah, maka mesin penalaran akan menyimpulkan fakta yang ketiga bahwa budi bernapas. Nah, dalam sistem pakar ini, proses penalaran ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama. Yang pertama adalah forward chaining, yang disebut juga data driven reasoning, artinya proses dimulai dari data atau fakta yang diketahui, kemudian akan bergerak maju sampai menemukan kesimpulannya. Yang kedua ada backward chaining, disebut juga goal driven reasoning, artinya proses dimulai dari tujuan yang ingin dicapai, lalu berjalan mundur untuk mencari data atau fakta yang dapat mendukung tujuan tersebut. Jadi, perbedaan utamanya ada pada arah penalarannya. Forward chaining bergerak maju dari data menuju kesimpulan, sedangkan backward chaining bergerak mundur dari kesimpulan menuju data. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada slide studi kasus Jakarta ke Kediri. Nah, untuk membantu kita memahami bagaimana keempat metode ini bekerja, digunakan sebuah studi kasus sederhana, yaitu pencarian jalur terbaik dari Jakarta ke Kediri. Nah, dalam kasus ini kita memiliki beberapa kota yang terhubung satu sama lain. Seperti di sini terlihat ada Jakarta, Purwokerto, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Kediri. Setiap kota ini memiliki jarak tertentu yang menunjukkan seberapa jauh jarak antara kota tersebut.
Nah, tujuan utama kita di sini adalah untuk menemukan rute dengan jarak terpendek dari Jakarta menuju Kediri. Dan disinilah keempat metode pencarian, forward chaining, backward chaining, breadth first search, dan best first search akan digunakan untuk membandingkan hasil dan keefektifannya masing-masing. Dan dengan kasus ini, kita akan melihat bagaimana setiap metode bekerja dengan cara berpikir yang berbeda-beda, namun tetap menuju pada hasilnya yang sama. Selanjutnya kita masuk pada di sini ada peta visualisasi kasus atau gambar jaringan antar kota. Nah, pada slide ini kita bisa melihat ada gambar peta atau jaringan antar kota yang akan menjadi dasar dari pencarian jalur. Setiap titik di dalam gambar mewakili sebuah kota, misalnya titik Jakarta sebagai titik awal, kemudian dihubungkan dengan garis ke beberapa kota lain, seperti ada Purwokerto, ada Solo, dan juga ada Yogyakarta. Nah, garis yang menghubungkan antar kota menandakan rute perjalanan yang dapat dilalui, dan di setiap garis terdapat angka yang menunjukkan jarak antar kota dalam satuan kilometer. Misalnya, di sini ada jarak dari Jakarta ke Purwokerto. Di sini ada 800 km, juga ke Solo. Dari Jakarta ke Solo ada 1000 km, dan dari Jakarta ke Yogyakarta ada 1000, di sini 900 km. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa Kediri merupakan kota tujuan akhir yang terhubung ke beberapa kota lain seperti Yogyakarta dan Surabaya. Ya, Yogyakarta dan Surabaya. Gambar jaringan ini penting karena akan menjadi dasar visual untuk memahami proses pencarian jalur dari masing-masing metode yang akan kita bahas nanti. Dengan peta ini, kita bisa melihat bahwa meskipun semua metode berangkat dari data yang sama, cara mereka mencapai tujuan itu bisa berbeda. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan bahas tentang metode forward chaining. Oke, dan metode forward chaining. Nah, forward chaining kita masuk ke metode pertama, yang disebut juga penalaran maju atau data driven reasoning. Prosesnya dimulai dari fakta yang awal sudah diketahui, kemudian sistem mencocokkan fakta tersebut dengan aturan yang ada untuk menghasilkan fakta baru, dan begitu seterusnya hingga mencapai kesimpulan atau tujuan. Misalnya dalam kasus kita, fakta awalnya adalah kita berada di Jakarta. Berdasarkan aturan yang ada, dari Jakarta kita bisa menuju ke Purwokerto sejauh 800 km, ke Solo sejauh 1000 km, dan juga ke Yogyakarta. Setelah fakta-fakta baru ini muncul, sistem akan kembali mencari aturan lain yang sesuai untuk menghasilkan fakta berikutnya. Dan proses ini akan terus berlanjut seperti rantai yang bergerak maju sampai ditemukan fakta yang menyatakan bahwa kita sudah sampai di Kediri sebagai tujuan akhir. Selanjutnya masih pada forward chaining, di saat ini akan terlihat pohon keputusan atau decision tree yang menggambarkan proses forward chaining. Pohon ini memiliki 3 cabang utama yang berangkat dari Jakarta dan mengarah ke Purwokerto, Solo, dan Yogyakarta. Dan dari masing-masing cabang tersebut, sistem melanjutkan proses pencarian. Dari Purwokerto bisa menuju Solo, Semarang. Dari Yogyakarta bisa menuju Kediri, dan dari Solo bisa ke Purwokerto, dan dari Purwokerto ke Yogyakarta. Dan angka pada setiap cabang menunjukkan total jarak kumulatif dari Jakarta ke kota tersebut. Saat sistem menemukan cabang yang mengarah ke Kediri, maka proses dihentikan karena tujuan sudah ditemukan, dan hasil akhirnya Jakarta, Yogyakarta, Kediri.
dengan total jarak 3.400 km. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada masih pada proses forward chaining. Proses forward chaining dalam slide ini dijelaskan secara bertahap melalui beberapa cycle. Cycle yang pertama di sini sistem mulai dari Jakarta dan sistem mencatat semua kota yang terhubung langsung, yaitu di sini ada Solo, rule yang pertama Jakarta Solo, rule kedua Jakarta Purwo, rule ketiga Jakarta Jogja. Dan di fax jalur pertama Jakarta Solo, Jakarta Purwo, Jakarta Jogja. Oke, dan pada cycle yang kedua sistem memilih jalur dengan jarak paling pendek terlebih dahulu, yaitu melalui Purwokerto, yaitu 800 km. Dan di sini ada rule 4, Purwo ke Semarang, Purwo ke Surabaya, Purwo ke Solo. Kemudian pada cycle ketiga di sini dari Solo, kemudian di sini ada rule ke-7 Solo ke Purwokerto. Kemudian pada cycle yang keempat di sini posisinya sistem berada di Yogyakarta dan akan ditemukan jalur langsung menuju ke Kediri. Ketika Kediri ditemukan, proses berhenti karena tujuan sudah tercapai. Jadi forward chaining bekerja maju dari fakta awal ke fakta baru sampai akhirnya menemukan fakta akhir, yaitu berada di Kediri. Selanjutnya, dari proses forward chaining yang telah dilakukan, hasil akhirnya menunjukkan bahwa rute terbaik adalah Jakarta ke Jakarta, kemudian ke Kediri dengan jarak 3.400 km. Kelebihan metode ini sangat eksploratif karena mencari semua kemungkinan jalur sebelum mengambil kesimpulan. Kekurangannya membutuhkan waktu yang lebih lama karena banyak jalur yang tidak relevan juga ikut ditelusuri. Jadi forward chaining cocok digunakan saat kita memiliki banyak data dan ingin memahami semua kemungkinan solusi sebelum memilih yang terbaik. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode yang kedua, yaitu ada backward chaining. Sekarang kita beralih ke metode yang kedua. Jika forward chaining berangkat dari fakta, maka backward chaining dimulai dari tujuan akhir atau goal driven reasoning. Dan dalam kasus ini tujuan akhirnya adalah mencari Kediri. Maka sistem akan mulai dari Kediri dan akan bertanya, dari kota mana saya bisa sampai ke Kediri. Dari data kita tahu bahwa Kediri bisa dicapai dari Yogyakarta dan Surabaya. Lalu sistem kembali menelusuri dari mana bisa ke Yogyakarta. Jawabannya adalah dari Jakarta. Maka rantai logika terbentuk seperti Kediri, Yogyakarta, Jakarta, yang bila dibaca maju menjadi Jakarta, Yogyakarta, dan Kediri. Dan selanjutnya di sini ada pohon keputusan backward chaining. Slide ini memperlihatkan struktur pohon penelusuran backward chaining. Di bagian paling atas terdapat Kediri sebagai tujuan utama. Dari Kediri juga terdapat 2 cabang yang menuju ke Jogja dan ke Surabaya, yang berarti 2 kota ini bisa mengarah ke Kediri. Kemudian dari Yogyakarta cabangnya kembali menuju ke Jakarta. Sebagai fakta awal, ketika sistem sudah mencapai Jakarta, prosesnya berhenti karena fakta awal sudah ditemukan. Hasil akhir yang diperoleh sama seperti sebelumnya, yaitu rute Jakarta, Jogja, dan Kediri. Kemudian selanjutnya pada slide ini dijelaskan alur proses backward chaining yang dibagi menjadi 3 tahap atau fase. Fase pertama, sistem menganalisis tujuan utama yaitu Kediri dan mencari semua kota yang bisa menuju ke sana. Fase yang kedua, sistem memilih jalur
melalui Jogja dan melacak asalnya hingga ke Jakarta. Yang ketiga, sistem juga memeriksa alternatif lain melalui Surabaya, namun hasilnya lebih panjang. Nah, setelah dibandingkan, jalur Yogyakarta, Kediri tetap menjadi yang paling efisien dengan jarak 3.400 km, dan backward chaining lebih efisien daripada forward karena langsung menelusuri jalur yang berhubungan dengan tujuan. Kemudian kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari metode backward chaining. Kelebihannya fokus langsung pada tujuan atau goal. Kemudian lebih efisien karena tidak mengeksplor semua data dan cocok untuk sistem diagnosis seperti sistem pakar medis. Kekurangannya, yang pertama, bisa melewatkan alternatif lain yang mungkin juga valid. Yang kedua, kadang membutuhkan verifikasi ulang terhadap solusi yang ditemukan. Dan jadi metode ini sangat efektif untuk masalah yang jelas tujuannya, tetapi tidak cocok untuk eksplorasi luas. Dan selanjutnya di sini kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu ada Breadth First Search atau BFS. Metode ketiga ini disingkat BFS. BFS adalah algoritma pencarian yang menjelajahi node secara level by level atau dari atas ke bawah berdasarkan urutan dari lapisan. BFS menggunakan struktur data antrian di mana elemen yang masuk pertama akan diproses lebih dulu karena BFS menelusuri setiap level dengan urutan yang sistematis. Algoritma ini menjamin solusi yang ditemukan adalah solusi dengan jumlah langkah paling sedikit. Nah, slide ini menunjukkan proses kerja dari BFS. Menggunakan contoh kasus Jakarta Kediri. Nah, pertama, sistem memulai dari awal, yaitu Jakarta. Semua kota yang langsung terhubung dari Jakarta akan dimasukkan ke dalam antrian, yaitu di sini ada Purwokerto, Solo, dan Jogja. Setelah semua kota di level pertama dieksplor, BFS melanjutkan ke level berikutnya. Ketika sistem menelusuri Yogyakarta, ditemukan bahwa dari Yogyakarta bisa langsung menuju ke Kediri. Karena tujuan sudah ditemukan, maka BFS berhenti dan menghasilkan rute Jakarta, Jogja, dan Kediri. Nah, selanjutnya hasil BFS menunjukkan bahwa jalur yang ditemukan adalah Jakarta, Jogja, Kediri, sama seperti 2 metode sebelumnya. Dan kelebihan dari BFS itu pasti menemukan solusi jika solusi memang ada. Yang kedua, menjamin hasil dengan jumlah langkah paling sedikit. Dan kekurangan BFS membutuhkan memori besar untuk menyimpan seluruh node di setiap level pencarian, dan sehingga BFS cocok untuk pencarian besar untuk menyimpan seluruh node di setiap level pencarian. Jadi BFS cocok untuk pencarian sistematis tetapi tidak efisien untuk jaringan besar yang memiliki banyak node. Dan selanjutnya kita masuk pada metode yang keempat, yaitu ada Best First Search atau BEFS. Metode keempat ini merupakan metode pencarian yang menggabungkan kecepatan dan ketepatan dengan menggunakan nilai heuristik sebagai dasar untuk memilih node terbaik. Fungsi yang digunakan dalam metode ini adalah Fn sama dengan Gn plus Hn. Nah, Gn ini adalah jarak nyata dari titik awal ke node saat ini, dan H dalam kurung N itu adalah perkiraan jarak dari node tersebut sampai ke tujuan. Dengan node dengan nilai F dalam kurung N ini adalah paling kecil akan diekspansi terlebih dahulu. Dengan begitu, sistem dapat lebih cepat menemukan jalur yang paling menjanjikan sehingga menuju ke tujuan. Selanjutnya kita masuk pada proses Best First Search. Dalam proses BEFS, setiap node diurutkan berdasarkan prioritas jaraknya. Urutan prioritas dari jarak yang ada ialah Purwokerto 800 km,
Solo 1000 km, Jogja 1900, Purwokerto di sini ada 2000 km, kemudian Kediri 3400 km, dan sistem mulai dengan node yang jaraknya paling kecil yaitu Purwokerto, kemudian berlanjut ke Yogyakarta dan akhirnya mencapai ke Kediri. Dengan menggunakan pendekatan ini, BIFS berhasil menemukan rute Jakarta-Jogja Kediri dengan lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan BFS. Nah, di sini pada slide ada terlihat proses dari best first step by step. Di sini yang pertama ada step 1 yaitu start. Kemudian di sini ada ekspansi dari Purwokerto. Nah, di sini terbilang bahwa Purwokerto adalah jarak terpendek. Kemudian akan menuju goal pada step 3 dan keempat. Ini ada ekspansi Solo. Kemudian step 5 ekspansi Yogyakarta. Dan hasil dari best first search itu rute yang ditemukan ialah Jakarta 1900, Yogyakarta 1500 km, kemudian sampailah ke Kediri. Sehingga kelebihan dan kekurangan dari best first search ialah kelebihannya proses pencarian lebih cepat karena fokus pada jalur yang paling menjanjikan dan lebih efisien dibandingkan dari BFS, dan cocok digunakan dalam kasus dengan data jarak yang jelas seperti pencarian, rute atau navigasi. Kekurangannya sangat bergantung pada ketepatan nilai heuristik. Jika nilai perkiraannya tidak akurat, hasilnya bisa salah atau akan kurang optimal. Jadi BIFS merupakan metode yang efektif jika kita memiliki perkiraan jarak atau heuristik yang tepat. Nah, kemudian kita akan bahas tentang analisis perbandingan. Slide ini menampilkan tabel perbandingan dari keempat metode. Metode forward chaining, pendekatan data driven, fokusnya pada fakta awal, kelebihannya menyeluruh dan cocok untuk eksplorasi. Kekurangannya lambat, banyak jalur tidak relevan. Backward chaining, pendekatan goal driven, fokusnya pada tujuan akhir dan kelebihannya cepat dan efisien, kekurangannya bisa melewatkan alternatif. BFS, level search, fokusnya di jumlah langkah, kelebihannya sistematis, hasil pasti, kekurangannya butuh memori yang besar. Dan BIFS, heuristic base, fokus pada jalur terpendek, kelebihannya cepat dan efisien, kekurangannya tergantung akurat, dan heuristik. Nah, kemudian selanjutnya untuk kekurangannya tadi tergantung akurasi dari heuristik. Dan dari tabel ini kita bisa melihat bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil studi kasus dari keempat metode tersebut semuanya menghasilkan rute yang sama, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Kediri dengan total jarak 3.400 km. Namun perbedaan utamanya terletak pada waktu pencarian dan efisiensi prosesnya. Forward chaining membutuhkan waktu paling lama, backward chaining lebih cepat, BFS sistematis namun berat di memori, dan BIFS paling efisien dalam waktu dan eksplorasi. Dan kesimpulannya yaitu dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa semua metode berhasil menemukan hasil yang sama, yaitu rute Jakarta, Yogyakarta, Kediri yang mencapai 3.400 km dan memproses dari waktunya pencarian yang berbeda-beda. Forward dan backward chaining lebih cocok digunakan untuk sistem pakar karena berfokus pada aturan dan logika penalaran. BFS dan BIFS lebih cocok digunakan untuk pencarian jalur dalam jaringan atau graf. Dan dari keempatnya, best first search menjadi metode yang paling efisien untuk kasus ini karena memperhitungkan jarak dan fokus pada jalur terbaik.
Dan sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa logika penalaran dan metode pencarian memiliki peran penting dalam kecerdasan buatan, dan setiap metode memiliki cara kerja yang unik dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Dengan memahami metode-metode ini, kita bisa merancang sistem yang lebih cerdas, yang lebih cepat, dan lebih efisien. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semua, dan sehingga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana artificial intelligence bekerja dalam melakukan penalaran dan pencarian solusi. Terima kasih.